Eh, ntar dulu aja tunggu banyak Oh, baru start. tunggu banyak aja dulu. Oh, oke dah. Oke, oke, sorry, sorry, sorry. Gue jeda dulu. Oke, siap. Silakan Mas Tiar untuk dipersiapkan juga. Nih, pada banyak yang malam minggu nih Ya, ceritanya nih kayaknya nih. Banyak yang berhalangan sorry Mas. tidur nih. Tadi aku ada di kamar mandi. Aman, aman Mas Tiar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi yang mau dibahas ini soal afiliator ya Mas ya. Iya, afiliator dan juga apa toolsnya nih. Kita nih kan lagi pakai Kalobus ya Mas Tiar ya. Mm-mm. Iya, siap. Bisa lebih nanti ke praktek aja, biar kita juga nggak banyak ininya juga apa basa-basinya lah gitu. Oke, silakan Mas Tiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Tia di Ada Fashion ini. Saya posisinya sebagai afiliator spesialis. Jadi tugasnya itu adalah memanage para afiliator yang menambahkan produknya ke showcase mereka dari toko kita, yaitu Ada Fashion Store. Nah, jadi ada tiga kegiatan utama yang saya lakukan selama saya bekerja. Jadi pertama itu untuk manajemen manajemen afiliator itu pertama adalah menyebar undangan kolaborasi bertarget serta pesan bertarget kepada para afiliator. Nah, yang kedua itu melakukan seleksi penerimaan sampel. Kemudian yang ketiga adalah follow up dari si para afiliator ini. Nah, untuk kegiatan yang Bisa pertama tadi, bisa di share screen nggak, Tiar? Atau nggak usah? Kamu pakai HP ya? iya, aku pakai HP, tapi di komputer kantor bisa kayaknya deh, Bang. Bentar. Nggak apa-apa ya, pakai HP aja, pakai HP. Nanti biar Oke. ini, biar Ya. gue yang share screen. Jadi untuk kegiatan aktivitas pertama yang tadi saya sebutkan itu kan adalah menyebar undangan kolaborasi bertarget serta pesan bertarget kepada afiliator. Nah, untuk aktivitas pertama ini erat kaitannya itu sama si aplikasi Kalobus yang dimaksudkan oleh Mas Revi tadi. Nah, jadi aplikasi Kalobus ini adalah aplikasi yang memudahkan kita untuk mengirim undangan kolaborasi bertarget serta pesan bertarget kepada para afiliator. Kan kalau misal sebetulnya bisa dilakukan secara manual di TikToknya. Cuman kalau di TikToknya itu filter yang bisa dilakukan nggak banyak seperti yang ada di Kalobus. Jadi kalau di Kalobus itu filternya itu bisa berdasarkan kreator, bisa berdasarkan kategori produk, bisa berdasarkan toko juga, bahkan lebih detail daripada itu. Niar, Nah, gue jadi asisten lo nih. Gue share screen nih. iya Lanjut, jadi lanjut. Tinggal lo jadi bilang, nih Bang, kalau klik ini, klik siap ini ya. siap siap siap. Boleh Bang ya Gue, kalau busnya? Kalau ini, busnya. udah, udah. Kelihatan kan? Kalau belum belum di Hah? home-nya kalau bus Bang. Home-nya kalau bus. Kalau Enggak, bus kan tapi share screen gue udah kelihatan. udah kelihatan. Mm-mm. Terus, Jadi di terus. Columbus itu kan ada dua jenis aktivitas yang bisa kita lakukan. Yang tadi saya sebutkan itu kan ada undangan kolaborasi bertarget sama pesan bertarget. Jadi dia ada dua menu yang ada di Columbus. Nih, Terdapat dua kelihatan nggak menu yang ada teman-teman? di Columbus. Kelihatan nggak teman-teman yang dijelasin sama Mas Tiar? Masih Ya, ini wallpapernya Mas Adli. Iya, masih coba. wallpaper. Oh, gitu. Coba ya. Mhm. Nah, Nah, siap. udah Siap. Ya. muncul. Udah. Nah, itu kan di atas itu ada dua menu, di bagian kiri atas itu kan ada dua menu tuh, ada kolaborasi bertarget sama pesan bertarget. Nah, kalau saya biasanya ngelakuinnya kayak gini, misalkan kolaborasi bertarget itu saya kirim ke 1.000 orang dulu. Nah, jumlah dari kolaborasi bertarget itu harus lebih sedikit dibandingkan pesan bertarget. Karena kebanyakan dari para afiliator itu jarang banget tuh yang ngebuka undangan kolaborasi bertarget. Kalau dari lapangannya ya, mereka itu lebih ngebuka pesan pesan dari kreator. Nah, jadi kalau aku lebih sering pakai si pesan bertarget. Karena dari TikTok sendiri untuk undangan kolaborasi bertarget itu dibatasin tuh untuk 1 bulan kalau nggak salah dia hanya bisa mengirim 10.000 undangan kolaborasi bertarget. Nah kalau dari aku undangan kolaborasi bertarget itu kita kirim ke afiliator yang emang udah ngerti aja. Biasanya afiliator-afiliator yang ngerti itu
afiliator yang GMV-nya udah di atas 50 juta. Biasanya nanti mereka minta, karena kan mereka eh, apa namanya meminta sampelnya itu banyak banget. Jadi mereka kayak udah limit buat minta sampel ke kita, akhirnya mereka minta undangan kolaborasi. Makanya yang lebih sering saya lakukan setiap pagi itu adalah mengirim pesan bertarget kepada para afiliator. Nah, untuk teksnya sendiri bisa disesuaikan, misalkan isinya bisa berupa, kalau dari kita ya, kalau dari kita itu isinya menawarkan komisi pertama. Terus ada reward apa sih yang kita bisa berikan kepada para afiliator ketika mereka udah mencapai target yang kita mau. Kalau dari kami, misalkan, yaitu setiap si afiliator itu mencapai GMV 100 juta, nanti kita akan tambah komisinya sebesar 1% itu kalau dari kita. Nah, terus dijelasin juga, misalkan, apa sih yang kita mau dari para afiliator. Biasanya afiliator itu kalau misalkan yang sistemnya barter, dia itu jarang mau pakai SOW. Jadi kebanyakan ya udah terserah mereka mau bikin video kayak gimana. Jadi kita ikutin aja aturan mainnya, misalkan no SOW ya nggak apa-apa asalkan kita dapat video dari si para afiliator. Nah, terus dijelasin juga kalau misalkan free sample yang kita kasih itu nggak semua afiliator bisa dapat. Nah, ada kriteria yang nanti bisa dijelaskan sama saya di aktivitas kedua, yaitu aktivitas melakukan seleksi penerimaan sampel. Nah, itu. Nah, kalau misalkan yang terlihat Oke, tuh, Pak Tiar, saya butuh kemana nih, Pak? Ngeklik yang mana? boleh itu kan di sini aja Bang, biar dijelasin satu-satu. Halo? Bisa di sini aja Bang. Sorry. Nah, nanti aku jelasin satu-satu. Halo, halo? Nah, itu di pesan bertarget ini ada menu kan di atasnya itu ada yang temukan kreator, pilih berdasarkan produk, pilih berdasarkan toko, kemudian ada unggah data kreator. Nah, ketiga menu yang ini itu bisa dipakai secara bergantian sesuai dengan teman-teman mau pakainya tuh kayak gimana. Kalau ditemukan kreator ini lebih universal, lebih universal. Jadi kalau misalkan kita klik ditemukan kreator itu kan ada nama, sorry Bang, diklik ditemukan kreator. Siap, Nah, siap, Pak sorry. Tiar. Nah, terus diklik lagi di kreatornya itu, nanti kita bisa pilih niche yang kita lagi pengen naikin nih. Misalkan kalau di bra berarti kan ada di pakaian dalam, ada di pakaian dan pakaian dalam wanita. Nah, ini jauh lebih universal dibandingkan dengan kita melakukan pemilihan dipilih berdasarkan toko dan pilih berdasarkan produk. Jadi kalau misalkan mau sekaligus banyak bisa pakai nih yang ditemukan kreator ini. Di kolaborasi bertarget juga sama, menunya ada tiga, ada temukan kreator, ada pilih berdasarkan toko, ada pilih berdasarkan apa namanya si produk. Jadi sama, cuma kalau di kolaborasi bertarget harus dipilih dulu produk yang kita mau kirim sampelnya kepada para afiliator. Boleh Bang, contoh satu, Mhm. 5%. Nah, maksudnya nanti Tiar masuk sini ya, kolaborasi bertarget ya? Iya betul, nanti itu menunya ada di kolaborasi bertarget. Nah sebetulnya ini kalau misalkan mau bikin manual, ini di sini bisa. Satu undangan itu isinya bisa 50 afiliator. Cuma kan kalau bikin satu-satu agak pegel ya. Mhm. Misalkan kayak 50 satu undangan, berarti kalau mau kirim 1.000 harus bikin 20. Hmm, Nah terus juga oke. kalau, nah udah, kemudian setelah kita melakukan sebar undangan, istilahnya kayak gitu ya, sebar undangan sama sebar pesan ke afiliator, nanti itu si afiliator tuh biasanya bales. Nah, nanti setelah kita jalanin psikologis ini, besoknya pesan dari kreator ini bahkan banyak banget. Bakal banyak banget. Biasanya kalau misalkan kirim 1.000 undangan, misalkan dia chatnya bisa sampai 100. Nah, ini wajib banget dibales. Setiap hari wajib dicek. Nah, karena ada beberapa afiliator tuh yang seneng banget kalau misalkan kita respon gitu. Oke. Kalau untuk Ini dari aktivitas, belum pesannya sama dibales. semuanya. Iya, biasanya dia pesannya itu template-nya adalah misalkan aku tertarik nih Kak buat buat apa buat bergabung kerjasama sama Kakak, biasanya sih kayak gitu. Nah, terus Oke. untuk membalas pesannya ini nanti juga bisa masuk ke aktivitas kedua, yaitu seleksi dari penerimaan sampel, karena di beberapa pesan ini nanti ada orang yang nyangkutnya itu bukan dari pesan bertarget tapi dari kolaborasi terbuka. Jadi chat ini benar-benar random. Oke. Untuk aktivitas pertama itu aja sih yang bisa dilakuin di Kalobus, karena emang cuma dua menu itu aja yang ada di Kalobus. Nah, untuk aktivitas kedua itu adalah seleksi dari penerimaan sampel. Perlu dijelasin nggak Bang ininya? Kayaknya nggak perlu ya. Apa tuh? Ini menu ini nih. Jadi ini menu yang ada di sini itu adalah Gak progres apa-apa, dari jelasin aja. pesan ya, progres dari pesan yang kita kirim kepada para afiliator itu kan masih jalan tuh.
Nah, Ini untuk jalan di PC sana kan di kantor ya sama. Oke. ada di yang PC satu lagi. Jadi nggak Nah, di usah gue dalam klik kan ya. ya Oke nggak oke. usah. Oke. Nah, itu adalah progres dari pesan yang kita kirim kepada para afiliator gitu. Jadi inti dari aktivitas pertama itu kita kayak nyebar undangan aja gitu sebanyak-banyaknya kalau bisa. Biarpun undangan kolaborasi bertargetnya kirim cuma 1.000, tapi pesannya kalau bisa lebih banyak. Karena mereka akan lebih membaca pesan dibandingkan dengan menerima undangan kolaborasi bertarget. Untuk Oh, aktivitas pertama sih itu. Terus yang mhm. kedua, langsung ke seleksi penerimaan sampel. Jadi setelah kita ngirim tuh undangan sama pesan bertarget, nanti si afiliator tuh akan ada respon. Responnya itu pertama, dia menanyakan dulu, boleh nggak sih kak kita dapetin sampel dari kakak gitu. Yang kedua dia langsung langsung apa namanya langsung mengajukan sampel tanpa harus chat kita terlebih dahulu. Nah intinya pertama chat itu harus selalu dibalas. Kedua adalah seleksi penerimaan sampel. Kalau dari kami di Ada Fashion itu kriterianya adalah yang volume penjualannya itu di atas 10 juta. Jadi orang-orang yang volume penjualannya di atas 10 juta kita boleh terimain sampelnya itu semuanya. Jadi nggak perlu lagi diseleksi sampai ke dalam-dalamnya, cukup yang di atas 10 juta itu yang kita terima. Kalau untuk kriteria sih itu aja, cuman Yang di bawah eh, 10 juta ngapain? Diapain ya? yang di bawah Minus 10 juta boleh, minusnya 3 juta nih. yang di bawah 10 juta itu dibiarin aja gitu. Maksudnya dia kan kalau misalkan undangan dari si sampel ini bakal kadaluarsa sekitar sampai 7 hari. Nah, biasanya itu selama 7 hari ini ada kemungkinan si afiliator ini GMP-nya naik. Jadi kita biarin aja gitu, jangan ditolak karena kasihan juga kan mereka kalau misalkan kita tolak nanti mereka nggak bisa minta sampel lagi kan ke kita. Jadi kita biarin aja, siapa tahu nanti selama 7 hari itu ada kenaikan sampel terutama yang deket-deket nih yang kayak 8 juta, 9 juta. Nah itu biarin aja. Soalnya ada beberapa case misalkan di 2 hari lalu dia awalnya ini 9 juta, besoknya udah 10 juta. Nah kita bisa terima. Jadinya seperti itu untuk penerimaan sampel. Oh, berarti ini update ya tiap hari ya, Yar ya. Apa ini ya? Dia update terus tiap hari. Nah, kemudian untuk di pesannya juga Mhm. kita bisa lakukan filter buat dari si penerimaan sampel. Jadi itu kan di sebelah kanan tuh ada, nah itu ada profile dari si afiliator. Nah itu juga bisa kelihatan tuh si GMV dari si afiliatornya. Nah kalau misalkan yang emang udah di atas 10 juta, kalau dia belum ngajuin sampel kita bisa bilang, oke oke kak nanti kita tunggu untuk pengajuan sampel dari kakak. Biasanya sih kayak gitu. Kalau yang di bawah 1 juta biasanya kita kirim pesannya kayak, halo kak, mohon maaf kalau misalkan 5 hari setelah kami mengirimkan undangan tidak ada respon untuk penerimaan sampel, maka kakak tidak masuk ke dalam kriteria kami. Nah, ada case di mana kan kalau misalkan apa namanya kalau bus tadi itu kan kita ngirimnya otomatis ya. Bisa aja ada yang GMV-nya naik, ada yang GMV-nya turun. Pada saat kita kirim misalkan 10 juta nih, pada saat dia membalas pesan ke kita itu bisa turun menjadi, kadang ada yang turun sampai 2 juta, 3 juta. Nah, itu paling kita balas aja kayak gitu, belum masuk ke dalam kriteria kami. Nah, biasanya itu ada yang marah tuh kayak gitu tuh biasanya. Kayak misalkan kemarin lu udah kirim undangan ke gua, masa sekarang lu bilang kalau misalkan nggak masuk kriteria, paling kayak gitu aja sih. Tinggal dibalas aja. Misalkan JV kakak mengalami penurunan kayak gitu-gitu. Ya, ada Begitu nanya. Affiliate itu ya. kalau akhirnya nggak dikasih sampel setelah 7 hari karena Hmm. GMV-nya nggak sampai, mereka afiliator bisa ajuin kapan lagi katanya. Kalau misalkan kita tolak itu sebulan kemudian, tapi kalau kita nggak ketolak, kayaknya dia bisa deh ngajuin sampel lagi. Oke. Makanya makanya kalau bisa jangan ditolakin, kayak nggak apa-apa aja, ditinggal aja gitu. Oke. Jawab ya, Mas Ali. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan keduanya paling itu intinya adalah yang di atas 10 juta kalau dari kami ya. Soalnya kebanyakan yang di bawah 10 juta itu kadang ada yang males gitu buat upload video. Kayak gitu sih. Nah, Oke, untuk kendala-kendalanya apa aja ya, Yar? paling di itu tadi sih, kayak ngebalasin ngebalasin chatnya, ngebalasin chat dari si afiliator ini karena banyak banget yang apa sih yang rese lah istilahnya kayak gitu. Paling itu aja sih kalau dari seleksi penerimaan sampel kayak gitu. Terus yang ketiga adalah follow up dari si apa namanya si afiliator ini. Kenapa saya lakukan follow up ini? Karena jujur kadang kalau misalkan kita udah kasih sampel nih, ada yang
baik, ada yang ngeremehin, kadang ada yang nggak bikin sama sekali. Nah itu kan